Virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau Corona diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kasus ini mulai ramai diperbincangkan sejak Desember 2019 lalu. Bahkan Wuhan dan beberapa kota di Tiongkok sempat memberlakukan lockdown total sebagai salah satu upaya menghadapi sebaran COVID-19. Di Indonesia, tepat di tanggal 2 Maret 2020, kasus corona pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan kala itu, Terawan Agus Putranto. Orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Merespon situasi global, pemerintah pun akhirnya membentuk tim ad hoc, gugus tugas yang kemudian disebut dengan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Doni Monardo. Tak lama berselang, pemerintah pun memutuskan penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dimulai dari DKI Jakarta dan juga kota-kota satelit hingga beberapa provinsi lainnya. Sejumlah kebijakan pun mulai berlaku sejak PSBB ditetapkan mulai 7 April 2020. Pemerintah meminta masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pada 11 Januari 2021, pemerintah melalui Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Erlangga Hartarto, menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan PPKM ini berlaku untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali yang disebut memiliki angka penularan dan penambahan kasus positif corona yang cukup tinggi, hampir di setiap harinya. Hingga akhirnya, PPKM skala mikro diberlakukan untuk beberapa wilayah mulai 9 Februari lalu. Secara kebijakan, terdapat beberapa perbedaan antara PSBB dan PPKM. Selama PSBB, pemerintah mewajibkan seluruh pekerjaan dari rumah atau work from home. Maka saat PPKM, kapasitas work from home menjadi 75%. Tempat ibadah yang tadinya ditutup selama PSBB, kini bisa diisi dengan kapasitas maksimal 50% saat PPKM. Begitu juga dengan mal dan pusat perbelanjaan yang diizinkan buka hingga pukul 7 malam dan berubah menjadi pukul 21 saat PPKM Mikro. Dalam segi pelacakan kemampuan rasio lacak isolasi atau RLI di Indonesia hanya di angka 1,48 orang. Testing dan tracing itu ada PPKM atau tidak, ada PSBB atau tidak, harus itu sebagai pakem ya. Pakem penanganan pandemi itu adalah selalu case detection, case finding. Jadi harus tetap terus ditingkatkan ya. Jadi kita masih lemah itu dalam hal ini. Proses vaksinasi pertama pun langsung dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Pemberian vaksin ini dilakukan tak lama berselang setelah vaksin Sinovac mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM serta label halal dari MUI. Program vaksinasi pun ditargetkan bisa dirampungkan dalam waktu 1 tahun ke depan dengan target penerima vaksin sebanyak 181,5 juta orang atau hampir sekitar 80% dari total penduduk Indonesia yang menerima vaksin. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo sangat yakin bahwa Indonesia bisa bebas corona dan menargetkan Indonesia bebas corona pada Agustus mendatang. Mudah-mudahan dengan inovasi dan kerja keras yang tiada henti, kita semua bisa semakin mampu menekan kasus ini. Target kita adalah
pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita betul-betul harus bebas dari COVID. Artinya, COVID betul-betul dalam posisi yang dapat dikendalikan. Meski vaksinasi bagi masyarakat masih berlangsung, namun perjuangan melawan pandemi belum berakhir. Ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, virus corona bisa menyebar dan menyakiti siapa saja tanpa kenal status sosial, jabatan, atau usia. Dalam kondisi seperti saat ini yang perlu kita syukuri adalah jumlah pasien sembuh yang juga semakin tinggi. Lalu bagaimana kita bisa bangkit dan bersama-sama melawan COVID-19? Malam hari ini kita akan berbincang bersama 2 orang penyintas COVID-19. Ada Ibu Maria Darmaningsih, ini adalah pasien 02 yang kalau kita ingat setahun yang lalu. Ia adalah penyintas yang setahun lalu yang kemudian disebut oleh Presiden Jokowi. Juga ada Dr. Wahyudi Muhsin, Humas Ikatan Dokter Indonesia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang juga merupakan penyintas corona. Selamat malam, Ibu dan Dokter. Selamat malam. Iya. Ini malam, Mas. Saya melihat senyum yang luar biasa meskipun hari ini kita juga masih prihatin dengan kasus COVID. Saya ingin ke Ibu Maria dulu. Ibu Maria, saya tentu seluruh orang Indonesia, seluruh warga Indonesia melihat Ibu pada waktu itu yang kemudian disebutkan pasien 02 sebelum ya akhirnya disebutkan belakangan identitas dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, apakah saya yakin pada waktu awal Ibu mengalami ada stigma-stigma negatif. Apakah stigma itu hari ini masih ada? Masih, Mas. Masih? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih. Bisa ceritakan, Ibu? Ya, masih. Jadi setiap kali ada kenaikan korban COVID misalnya, terus anak saya kena bully lagi di IG-nya. Oke. Terus itu terus-menerus. Dan sekarang dengan perayaan 1 tahun ini juga tentu saja masih terus. Tapi menarik ya, barusan saya lihat Pak Jokowi beritanya itu ada rasa deg-degan juga. Ternyata masih ada trauma juga ya di dalam diri saya. Maksudnya gimana, Ibu? Melihat pengumumannya Pak Jokowi tadi. Oh, oke. Setahun yang lalu maksudnya ya? Iya. Ibu pada waktu itu juga sempat menyaksikan televisi? Iya, sesudahnya saya menyaksikan TV, kemudian saya matikan. Oke. Saya matikan TV, saya nggak mau terpengaruh oleh apapun. Aha. Kalau selain di media sosial, apakah masih ada stigma negatif, Bu Maria? Enggak sih, banyak orang yang menyayangi kita, enggak ada. Kalau tidak melalui media sosial tidak ada. Dan saya juga selalu setiap kali diajak untuk berbagi, saya selalu menyampaikan bahwa memang pandemi ini saatnya kita melihat kembali kehidupan kita masing-masing ya. Itu transisi kehidupan menurut saya. Padahal pada waktu itu keyakinan banyak orang bukan Ibu yang satu-satunya atau Ibu bersama keluarga Ibu, tapi ada yang lain yang kemudian yang belum terdeteksi. Ini masalah kemudian tracing yang belum atau tidak, begitu kan Bu ya? Betul. Dan kami memang waktu itu ngotot untuk melaporkan dan sebetulnya belum siap kan di Indonesia, tapi kami ngotot terus, kita harus diperiksa. Dan rumah sakit waktu itu belum siap juga. Wah, Ibu harus ke Sulianti Saroso. Nah, setelah itu ada proses dan kami akhirnya diperiksa. Jadi kami pertama karena kami melaporkan, begitu kan. Ini menarik. Ini Ibu katakan tadi waktu itu semua belum siap. Bahkan rumah sakit rujukan utama, rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso pun belum siap pada waktu itu. Apa yang Ibu alami waktu itu? Enggak, maksudnya saya tadinya kan di rumah sakit yang di Depok. Yang saya ngotot untuk diperiksa, mereka belum siap. Kemudian setelah kami akhirnya dipindah ke Sulianti Saroso, itu memang sudah siap. Sudah siap, tapi komunikasinya belum terlalu berjalan. Jadi tiba-tiba pengumuman itu memang disampaikan di TV, bukan melalui rumah sakit. Karena rumah sakit juga mungkin masih bingung ya. Waktu itu sekarang saya menyadari banget bahwa semuanya tuh lagi bingung gitu menghadapi semuanya gitu. Karena semuanya adalah hal yang baru. Tentunya. Saya ke Pak Dokter Wahyudi. Saya juga mendengar Pak Dokter ini dokter paru betul ya Pak Dokter?
Bukan. Saya dokter umum. Oh, dokter umum, oke. Saya terpapar 2 kali. Terpapar 2 kali dan ada permasalahan di paru, betul? Ada permasalahan faktor 4 yang namanya pneumonia bilateral lesi luas di kedua paru saya. Oke. Dan saya ingin menyampaikan ke pemirsa Kompas bahwa ada image atau ada gosip yang berkembang kalau sudah penyintas itu kebal 80% sampai 90% sehingga ada info seperti itu salah besar. Karena saya sudah kena Juni 2020 OTG dan Januari kemarin Mas saya kena yang sangat parah di mana paru-paru saya pneumonia tinggal 1/4 saja yang baik. Jadi pertama justru malah OTG, yang kedua justru parah. Justru parah. Baru Januari kemarin, 2021. Baru Januari kemarin. Iya, Mas. Saya masih tanggal 25. 25 Januari. Dan sembuh, dinyatakan sembuh tanggal? Dinyatakan sembuh itu tanggal 10. 10 Februari? Iya. Lumayan cepat, 2 minggu. Biasanya kan 3 minggu, kadang-kadang sebulan. Alhamdulillah, Mas. Ini karena dukungan dokter dan para medis, serta doa-doa semua keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Padahal gejalanya berat ya? Berat, Mas. Yang saya mau share adalah, yang saya rasa waktu itu, kulit kayak diiris-iris pakai silet, sesak nafas yang kayak tenggelam di dasar lautan, kayak dibebani, kayak beban 1 ton, 2 ton di paru-paru, dan demam tinggi. Secara bersamaan. Berarti memang butuh semangat, spirit, karena kalau tidak maka susah. Iya, benarkah, nanti saya akan bicara, benarkah COVID yang parah itu selain komorbid ya, itu karena stres yang berlebihan. Jadi kalau tidak COVID ataupun katakanlah harus terkena COVID ya, kalau stres maka akan parah. Tapi kalau tidak stres sesungguhnya biasa saja. Benarkah itu? Saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.